Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast kita bersama Divos Santun Mencerdaskan. Luar biasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu jagungan bareng di sini, ngobrol bersama podcast Divos, podcast SMK di Jawa Timur. Dan kebetulan luar biasa ngeri, Pak. Ketemu dengan geng Pramuka Trenggalek. Dan bukan main-main nih, tapi seyogianya kenalan dulu aja biar tambah kenal. Kata orang enggak kenal enggak sayang. Terus kalau udah kenal ya tentunya sayangan. Oke, kita mulai dari mana dulu? Dari Pak. Monggo dari saya. Oke, tapi sebenarnya yang tua. Sebelumnya ada salam pramuka ini. Iya. Salam pramuka. Salam. Monggo pada Kak Mahsun terlebih dahulu. Jadi salam pramuka itu memang bisa diucapkan oleh siapapun dan tidak harus orang berseragam pramuka saja. Wah, berarti saya bener ini. Aku tadi udah mikir. Kan menebar salam itu kan bisa di mana-mana. Menebar salam itu menebar kebahagiaan, menebar keselamatan, pokoknya menebar semuanya lah. Menebar kebaikan. Saya Mahsun Ismail. Saya diposisikan sebagai Ketua Harian Kuanti Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek. Malam hari ini alhamdulillah bisa ketemu dengan bosnya podcastnya SMK Jawa Timur. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Berikutnya Kak Supriyati. Saya Supriyati, keseharian di Kuanti Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek selaku Kepala Pusdiklat. Anak buahnya Kak Mahsun. Pokoknya yang urusan poncotannya Pusdik itu mana yang tahu beliau. Tapi gaya khas beliau itu Jan Trenggalek, betul. Oh iya. Terima kasih dihadirkan di studio yang luar biasa. Iya, luar biasa. Monggo berikutnya. Iya, saya Dewi Rofiah, saya keseharian di SMK Islam 1 Durena yang kebetulan menjadi pembina Pramuka Penegak di SMK Islam 1 Durena. Siap. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak. Sri Kandinya Pramuka SMK Islam Durena. Berikutnya, wah ini om kita yang ganteng. Canokonya yang paling muda di antara yang tua-tua. Jadi perkenalkan saya Korul Anwar, saya juga selaku pembina penegak putra untuk SMK Islam 1 Durena. Tepuk tangan buat dua ikon SMK Islam Durena. Ikon Pramuka. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kebetulan masih dalam situasi atau suasana Ramadan dan tidak mengurangi semangat kita untuk pramuka. Siap. Apalagi yang datang saat sekarang ini adalah geng pramuka. Kalau saya ngomong pendekar jadi pendek dan Itu cocok kalau saya. Udah merasa cocok. Oke, ini hari ini begitu boomingnya di Pramuka Trenggalek ini, Pak. Jadi ada Pramuka Garuda. Cuman Pramuka Garuda ini sebenarnya seperti apa? Apakah dia itu dikhususkan untuk yang anak-anak itu penegak, Pak? Apa? Yang tingkat SD? Oh, yang SD itu siaga. Siaga dan penggalang. Oh, siaga dan penggalang. Kalau jenjang berikutnya penegak yang SLTA itu yang biasanya rata-rata kalau SLTA itu penegak. Nah, pramuka ini Pak, ini untuk masing-masing kelas itu atau semuanya ada pramuka? Garuda. Jadi kalau Garuda itu untuk semuanya, untuk semua golongan siaga, penggalang, penegak sampai ke pandika itu ada istilahnya, ada jenjangnya, ada tanda kecakapannya, ada bisa diajak menjadi pramuka Garuda. Wah, tapi kalau Pak Pri kan demennya bola ya Pak Pri ini. Kalau di timnas itu kan ada sebelum Garuda itu ada Raja Wali, ada. Kalau kan di Garuda ini juga ada seperti itu. Sebelum Pramuka Garuda berarti ada Pramuka Raja Wali. Oh, Pak Pri. Ada Pak Pri. Oke. Sebagaimana yang disampaikan Kak Mahsun itu milik semua golongan, istilahnya golongan siaga, penggalang, penegak, pandika. Tapi siapa yang bisa sampai mencapai Garuda ini tentu saja di masing-masing golongan ini ada tingkatan. Seperti siaga itu mula bantu tata, di Penggalang ramu rakit terang. Saya mudah ruwet nih. Antara
laksana. Aku semakin Di Pandeganya saya. Jadi setelah mereka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum, misalnya itu di siaga ya harus tata, baru nanti ketika mula sudah menyelesaikan sekian syarat kecakapan khusus yang tandanya yang di sini itu. Iya. Tahu ya pangkatnya Pak Rudi ya. Iya, pangkat itu. Nah, Pedih saya. itu kalau siaga harus memiliki 10 20. Wah, itu bisa ditempuh berapa tahun itu bisa sampai Garuda? Ya normal 3 tahun ya Pak ya 2 tahun 2 tahun setengah. Begitu. Jadi kalau kelas 1 7 tahun 8 tahun 9 tahun kan siaga hanya 10 tahun. Tapi insya Allah nanti kelas 3 itu sudah Ya. layak. Kalau justru kalau 7 tahun sudah Garuda yang malah lucu. Wow. Kapan mulanya bantunya tak Lah tahu. ya, langsung Garuda. Terus ini mulai kapan, Pak? Mulai kapan ada Pramuka Garuda ini? Ya sebenarnya kalau dibilang mulai kapan sejak dulu. Sudah sejak dulu Pramuka Garuda itu sebenarnya ya memang begini. Jadi kalau mau agak lebih detail ya. Pramuka Garuda itu sebenarnya kan bagian dari metode. Di Pramuka itu kan ada istilahnya, ini kalau di dalam organisasi kita ya, ada namanya prinsip dasar, ada yang namanya metode. Prinsip dasar dan metode ini adalah ciri khas yang membedakan organisasi gerakan Pramuka dengan organisasi yang lain. Di Indonesia ini banyak organisasi pendidikan yang mengelola anak muda, tetapi yang punya ciri prinsip dasar dan metode seperti gerakan Pramuka ini yang memang hanya Pramuka. Maka kita punya kekhususan untuk itu. Maka sebagai pembeda dari yang lain kita punya yang namanya prinsip dasar dan metode. Metode Pramuka itu ada 8 kan Pak Pri ya? Ada 8. Salah satu di antaranya adalah sistem tanda kecakapan. Artinya di dalam gerakan Pramuka itu peserta didik, anggota Pramuka itu dipersilahkan, ada jalur yang harus mereka ikuti sebagai media belajar mereka. Itu yang namanya sistem tanda kecakapan. Maka anak kemudian lewat kurikulumnya, lewat kurikulumnya yang kita sebenarnya lebih simpel menyebut dengan syarat kecakapan. Itu ada syarat kecakapan umum, ada syarat kecakapan khusus, ada SKU, ada SKK. Kalau anak mau jadi pramuka yang baik, ikut aja ini semua sudah lumayan. Latihannya pakai apa? Ya latihannya ini, ngikuti aja ujian syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, itu aja sudah keren lah ya. Pembina itu kalau bikin tanya beliau ini. Kalau mau bikin materi latihan itu yang gampang apa? Ya bikin aja materi sesuai dengan SKU, sesuai dengan SKK. Itu aja digarap. Kira-kira kok menurut saya ya. Anak pramuka itu melulu aja nggarap SKU, SKK. Insya Allah cukup kok itu. Cukup dengan model belajar yang ada itu sudah cukup. Nah, Pramuka Garuda itu bagian dari syarat kecakapan itu, metode yang tadi. Jadi kalau ini 8, ini diambil 1, ini syarat kecakapan tadi, diambil lagi Pramuka Garuda. Jadi ini sebenarnya di sini letaknya. Jadi 8 itu di sini, diambil 1, ini di sini lagi. Jangan banter-banter. Artinya apa? Sebagai sebuah metode sebenarnya Pramuka Garuda ini bukan sesuatu yang besar kalau dibandingkan dengan gerakan pramuka ya. Ini hanya di sini. Jadi ya sebenarnya kalau menurut hemat kami tidak terlalu perlu diributkan. Pokoknya kita tandangi, hanya bedanya. Nah ini ada bedanya. Untuk menempuh menjadi Pramuka Garuda tadi katanya Pak Kapusdik tadi panjang ini memang rutenya panjang. Harus lulus SKU, lulus SKK. Maka kami di Trenggalek kemudian membuat istilah bahwa Pramuka Garuda itu menguatkan resonansi gerakan. Artinya kalau orang itu mengajak adik-adik untuk ikut Pramuka Garuda, dia akan melewati ini tadi sampai ke sini. Nah, jadi itu melibatkan banyak unsur. Banyak unsur. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa. Berarti ngeten Pak, tapi dalam iman saya Pramuka Garuda yang ada di Trenggalek ini kan rame-rame buminya kan beberapa hari terakhir ini, tahun-tahun ini. Ya.
apakah Pramuka Garuda ini kalau seperti apa yang panjenengan aku kan sebenarnya udah lama. Nggak ada kaitannya muncul kurikulum Merdeka ini sebenarnya seperti apa? Apa munculnya bareng apa seperti apa? Sebenarnya tidak saling kalau urusan muncul-munculan ya, enggak berhubungan. Enggak ada berhubungan. Enggak ada berhubungan. Hanya kebetulan saja booming pas Umar. Pas Trenggalek pinter menghubung-hubung. Itu bedanya Trenggalek dengan bekas Trenggalek. Ya. Berarti ini di kabupaten lain bisa jadi belum se-booming di Trenggalek. Ya boleh dibilang begitu, cuman kalau kita ngomong gitu kan nggak enak. Iya. Tapi memang kalau dari sisi data ya kita lihat data, memang yang rame ya karena orang-orang seperti ini yang bikin masalah. Karena dia bisa membina anak buahnya jadi Pramuka Garuda, ujungnya nanti ke kami yang di Kuarcap harus menindaklanjuti. Kalau ini tidak mau bekerja, ya sudah kita diem karena tidak ada yang mau dilantik. Pramuka Garuda ini kan nasional ya Pak? Artinya iya se-Indonesia sama. Se-Indonesia sama. Walaupun itu produk SMK Islam Durenan dengan yang produk SMK atau SMA mana itu harusnya sama karena alat cetaknya sama. Alat cetaknya sama. Bahwa kemudian alat cetaknya sama tapi hasilnya tidak sama itu sebenarnya lain koki lain masakan itu. Nah, ada garam secukupnya itu cukupnya ada subjektivitasnya itu ya kita maklum itu, tapi sekali lagi ini kan di sini tadi. Jadi ini walaupun tuh ada ikhtilaf. Pramuka Garuda itu karena ini SMK Islam ya kita pakai itulah. Ada ikhtilaf. Ya wajar. Enggak mungkin sama persis enggak mungkin karena ya tadi kalau Anda hubungkan dengan kurmer tadi sama-sama dibiayai negara, hasil implikasi atau implementasi kurmer yang ada di Jakarta dengan yang ada di Trenggalek bisa jadi tidak sama. Padahal sama, kurikulumnya sama, panduannya sama, biayanya sama. Tapi kok ora padha ya? Ya itu. Jangankan itu orang Jawa bilang ndok sak petarangan wae iso beda-beda sing nggremi padha, tarangane padha, tapi begitu menetas siap. Tapi sekarang kita akan menuju ke lapangan, Pak. Beliau itu kan pelaku-pelaku pramuka di lapangan di masing-masing. Saya juga ingin tahu. Iya, saya ada bagaimana anak-anak Garuda uji gimana sampai Garuda. Nah, itu Mbak Dewi atau Irun. Seperti apa perasaan Anda ketika menjalankan pramuka Garuda di lapangan itu? Ada enggak bedanya atau mungkin ada perasaan lain? Kok gini yo? Yang jelas Pramuka Garuda satu tantangan untuk kita, Pak. Satu tantangan. Karena ketika saya sekolah, saya mengikuti pramuka mulai dari SD, SMP sampai SMK saya aktif di pramuka. Tapi kalau mendengar Pramuka Garuda itu dulu sudah menjadi satu momok karena itu kelihatannya untuk mencapai itu sangat sulit sekali. Nah, sekarang kita difasilitasi, artinya melalui Kuarcap, melalui Kuartir Cabang, kita disosialisasi, kemudian kita tahu bahwa oh ini loh, kita untuk mencapai Pramuka Garuda kita harus melewati ini. Nah, kalau tantangan kita di lapangan berat, Pak, berat sekali. Nah, beda dengan pramuka yang lain-lain. Karena gini, anak itu minatnya kan juga beda-beda. Kadang ada anak 40 katakanlah di dalam Dewan Ambalan, belum tentu 40 itu berminat dalam Pramuka Garuda. Tergantung kita bagaimana memotivasi. Nah, terus saya sendiri sebagai pembina tidak mau jika anak keluar dengan Pramuka Garuda instan. Yang jelas harus melalui proses. Bagaimanapun prosesnya. Artinya saya setuju kemarin di Bawah Rasa disampaikan oleh Bapak Kak Darmanun itu bahwa tidak usah menunggu pembinamu itu longgar untuk menguji. Tapi kalau memang kamu punya kompetensi, misalkan kamu mau ujian masak saja di rumah video, kemudian serahkan kepada pembina. Saya ujian untuk TKK ini. Nah, itu memang harus kita gunakan. Itu sudah mulai diterapkan sejak pandemi kemarin, Pak. Pandemi itu kan kita jarang ketemu. Nanti ujian SKU itu juga online. Artinya anak membuat video, misalkan tentang
ya tentang pramuka, bisa menjelaskan tentang pramuka, dia silahkan membuat video tentang pramuka itu dan diserahkan, itu nanti bisa mendapat tanda tangan. Luar biasa, pramuka Garuda. Tidak, memang tidak mau yang instan, karena takutnya nanti saya takut dengan Pak Mahsun. Takut dengan Kak Mahsun, artinya suatu ketika anak Garuda saya dites oleh Kak Mahsun tidak bisa apa-apa, wah itu Pak. itu akan gelandang carang itu kok muncul sapa pembinamu. Nah, katanya begitu. Oke. Dan pembina juga tidak salah kan. Nanti loh saya yang pelatih itu kok. Lah gitu. Oke, bisa malpraktek nih pelatih. Oke, berikutnya Pak Irul, Kak Irul, ya. seperti apa? Sebagaimana itu sudah menjadi program nasional, maka saya rasa hampir semua kakak-kakak pembina itu kan pasti punya niatan juga ikut berperan serta. Oke. Ada beberapa hal memang yang perlu diperhatikan dalam hal penanganan adik-adik tingkat penegak maupun penggalang dan sebagainya. Kita memanfaatkan apapun yang bisa kita manfaatkan. Contoh teknologi seperti yang dikatakan oleh tadi. Ketika kita tidak bisa bertemu, kita manfaatkan teknologi dalam pembuatan tugas, dalam menyelesaikan SKU, SKK dan sebagainya. Tapi yang paling mungkin menjadi acuan kita adalah bagaimana anak-anak ini ketika selesai. Karena untuk SKU dan SKK panduannya sudah sangat jelas. Nah, sementara Garuda yang mungkin beberapa tahun ini masih lekas booming lah, ya booming di wilayah Trenggalek dan sebagainya, kita berusaha semaksimal mungkin menyesuaikan. Karena kita juga ngejar-ngejar ini bagaimana agar sesuai dengan tuntutan dari persyaratan SKU Garuda tadi. Maka saya yakin anak-anak ini sudah berjuang sangat keras. Saya juga yakin bahwa kakak-kakak pembina di luar sana juga sudah mau melakukan semaksimal mungkin. Apalagi dengan kegiatan kita yang kemarin terhalang dengan pandemi, pastikan juga banyak tugas-tugas sekolah sebagai pembina dan sebagainya. Itu kan juga adik-adik juga punya tugas-tugas tanggung jawab belajarnya dan sebagainya. Tapi toh nyatanya kita berhasil meskipun secara kuantitatifnya, secara jumlah mungkin kita tidak besar. Kalau dihitung dari satu gudang, tapi kalau Trenggalek nyatanya sudah dua kali lipat, sudah 2 kali lipat dari target. Itu membuktikan bahwa tidak hanya kakak pembinanya, tapi bahkan adik-adik ini di tingkatan siaga penggalang penegak ini memiliki semangat untuk menyelesaikan apa yang menjadi target mereka masing-masing. Itu saya rasa perlu diapresiasi. Sekali lagi tepuk tangan buat pramuka Garuda. Tapi memang gini, saya ingin coba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh dua kakak kita ini. Kami yang di Parcap ya, para andalan, apalagi kalau saya ngomong soal para pengurusnya ya. Kami memang mencermati bahwa urusan pramuka Garuda ini sebenarnya memang ujung tombaknya, kalau saya boleh, bukan karena ini kebetulan ada pembina ya. Ujung tombaknya pramuka Garuda itu sebenarnya ya di pembina. Anak itu saya kira kalau pembinanya kencang ya dia akan terdorong. Pembinanya akan terdorong. Kalau pembinanya itu bisa memotivasi dengan baik, anak saya kira dengan relatif tanda kutip gampang bisa didorong. Tapi kalau pembinanya kurang, ya yang namanya anak sih. Mungkin dia juga belum tahu untuk apa sih pramuka Garuda. Aku latihan ini habis cukup kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau kemudian diberi motivasi, diberi dorongan, maka Garuda itu akan semakin bisa masuk. Dan hemat saya beda sekali. Taruhlah mungkin sekarang tadi disampaikan Mas Irul ya. Mungkin sekarang dia belum ngeh betul. Aku malah ujian ya lulus terus oleh tanda Garuda. Pada saat itu mungkin dia belum ngeh betul. Jangan anak siaga ya. Dikalungi Garuda, sudah salaman Bapak Ibu ini nangis-nangis. Mungkin udah dia enggak banyak tahu tentang itu. Ada sangat mungkin dari ribuan orang itu ada yang pokoknya melok. Tapi saya menduga dan ini kira-kira enggak ngawur lah dugaan saya. Pada saatnya nanti kalau anak Garuda siaga ini dia jadi orang, jadi orang. Dia akan bisa dengan bangga cerita, aku dulu pernah jadi itu. Sekarang mungkin dia belum. Saya membayangkan cerita ini gini Pak Bri. Banyak kan kita tahu denger ya nih, kalau kita dengar misalkan ada pejabat, sekarang jadi pejabat. Dulu pernah ikut kemah.
apa Raimuna atau mungkin kemah apa Jambore, hanya kemah saja. Tapi begitu dia jadi pejabat itu ngomong pramukanya bisa panjang. Padahal hanya ikut kemah. Itu artinya apa? Ilmu yang didapat itu bisa keluar semua. Apalagi kalau dia ikut tahapan Pramuka Garuda. Betapa kerennya. Dan kita berharap barang 10, 15, 20 tahun ke depan banyak orang-orang penting di Republik ini yang lahir dari yang sekarang Pramuka Garuda. Luar biasa. Itu harapan kita. Menjadi motivasi bagi sesama maupun adik-adik di bawah. Itu yang saya harapkan. Makanya kan saya sangat tertarik dengan pramuka itu sejak dulu karena memang gembel. Banyak sekali hal yang menempel sehingga tidak seperti di organisasi yang lain yang mungkin hanya sedikit, tapi kalau di pramuka itu banyak. Ikut kegiatan dapat diskon, ikut PW katakanlah dapat tigor. Kemudian kalau sudah mencapai tahapan penegak bantara dapat bantara, laksana ganti lagi laksana dan sebagainya. Mantap. Ya, itu bisa menjadi motivasi bagi adik-adik yang mungkin saat ini belum aktif di pramuka, tapi melihat seperti itu, itu menjadi sesuatu yang keren. Kebanggaan sendiri. Iya, kebanggaan sendiri. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat Pramuka Garuda Trenggalek. Ini flashback Pak, flashback. Ketika panjenengan, beliau panjenengan sebagai pengurus ini, orang yang paling di depan di Pramuka Garuda ini. Kalau sebenarnya kalau pengurus pantas Pak Pri. Pak Pri. Karena orangnya kurang. Ini pembesar. Penggemuk. Oke, kalau gitu Pak Pri aja. Pak Pri. Sekarang Pak Pri ini kan sebagai pengurus tadi. Kita sekarang ini dihebohkan dengan Pramuka Garuda. Maksud saya, bahasa saya garis bawahi bahwa dengan tanda kutip di sini kita hari ini fokus di Pramuka Garuda. Bagaimana nanti ketika panjenengan fokus di Pramuka Garuda, bagaimana dengan pramuka-pramuka yang lain? Oh, yang belum Garuda atau yang Garuda? Mungkin terus lali karo lanjaran. Kacang lali lanjaran. Enggak, kalau ini kan yang jelas Pramuka Garuda ini tidak ujuk-ujuk. Dan kita tidak Pak. Elok-elok itu bahasanya. Ya, malah grubyuk lah. Kita di Trenggalek kan by design. Jadi ketika kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa anak-anak di Trenggalek itu banyak Garudanya, ini yang kita proses ya mulai pembinanya, kamabigusnya seperti Pak Rudi juga kita kumpulkan. Kemudian yang perlu kita tahu bahwa yang memuji Pramuka Garuda ini kan tidak hanya pembina, ada tokoh masyarakat, kemudian mungkin komite, kemudian guru-guru ngaji, tenaga ahli pokoknya gitu. Terus artinya begitu kita Garuda justru tidak dibiarkan yang lain-lain, justru kita sibuk. Pembinanya harus kita siapkan, kamar bibirnya kita siapkan, kus depannya, administrasinya. Bahkan kita membuat penolong-penolong semacam aplikasi sederhana bagaimana pembina-pembina ini dimudahkan. Artinya sebenarnya Pramuka Garuda itu seperti portofolio saja. Apa yang sudah dilakukan oleh pembina itu ketika nanti mau mengajukan mendapat tanda kecakapan itu tinggal ngeprint. Jadi kalau Pramuka Garuda ini bisa berhasil, kalau yang di bawah ini kencang. Pramuka. Iya. Makanya pembinanya harus dimotivasi. Orang tua kadang-kadang diundang supaya ada kesepahaman. Tidak hanya nanti dikira yang penting kan udah, jadi diberi pengertian. Artinya yang pramuka yang tidak sampai Garuda, misalkan tadi Bu Dewi menyampaikan ada 40 anak. 40 anak itu yang ternyata yang mau Garuda hanya 10. Bukan berarti yang kemudian 30 ini wis kuno-kuno karepmu. Tentu tidak. Ya, yang 10 ini kita dorong terus, yang 30 tetap kita openi. Tetap kita openi. Ya walaupun kita juga menyadari bahwa tidak semua itu bisa kita ambil. Tapi kan kita tetap menggunakan kaidahnya SMK Islam dulu nanti. Malayut roku kulu, layut roku kulu. Kalau tidak bisa mengambil semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Kalau 40 tidak bisa diambil, ya harus tinggal semua, ya jangan. Bisanya 10 ya 10 ini yang kita temukan. Tapi biasanya malah termotivasi Pak. Setelah ini 10 anak nanti katakanlah sudah pelantikan.
mereka yang ketinggalan itu akan mengejar ketinggalan karena itu biasanya kendalanya kan tidak ikut serta dalam ujian, kemudian bantarannya kelesot, ketinggalan, seperti itu. Mudah-mudahan bukan usaha membela diri. Enggak, tapi ini yang memang uh, menjadi concernnya para pembina justru di sini. Jangan sampai kalau ada 40 tadi kita ambil contoh 40 ya. Ada yang 10 udah lolos Garuda, yang 30 ini tetap harus semangat. Ini yang tidak gampang, saya juga pernah jadi pembina ya. Yang tidak gampang ini menjaga anak 40 agar tidak mutung. Nah, kita selalu memproses itu kan seperti itu. Kenapa? Karena kalau jangan tadi mulai nyinggung soal kembali ke masa lalu ya. Saya sering mendengar ya, kalau misalkan sekarang ini ya saya pas lagi naik kendaraan apa ngojek atau apa itu beberapa kali saya ketemu dengan drivernya itu cerita. Begitu tahu kalau saya orang pramuka dia cerita. Saya dulu pernah loh Pak pramuka. Nah terus kenapa Mas? Waktu itu ada seleksi apa gitu terus saya tidak diikutkan. Nah itu mutung. Mutung. Jadi driver aja. Pernah saya beberapa kali lah gitu. Ada yang saya dulu juga pramuka loh Pak. Tapi itu senior saya itu gawalak Pak. Kalau saya pernah terlambat dihukum males. Nah ini yang sekarang sedang berusaha keras. Ini kasus-kasus begini ini kita coba eliminir dan kita coba arahkan ke model-model seperti latihan untuk menjadi pramuka. Biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk berikutnya kalau kita tadi udah flashback ke belakang, sekarang mau ke depan Pak. Ke depannya ini Pak. Kata orang hubungan kita ini mau dibawa kemana? Apakah tetap? Apakah tetap? Apa jenenge? HTS. Apa itu HTS? Hubungan tanpa. Oke, sekarang kalau kita ngomong pramuka ke depan, sekarang udah ada Garuda. Mungkin enggak ke depan itu mungkin ada pramuka lain atau mungkin ada. Kalau dari sisi mekanisme, ya pramuka Garuda itu memang tingkatan tertinggi di pramuka itu pramuka Garuda. Terus setelah Garuda mau apa Pak? Ya sama dengan pertanyaan ini sama dengan Pak kalau sudah mau jadi dokter mau jadi apa lagi? Ya sama dengan itu. Sama itu sekolah S1, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, terus setelah itu mau apa? Ya tinggal ilmu yang sudah didapat itu bagaimana diaplikasikan dengan baik. Bahwa ke depan kita berharap para kader-kader yang sekarang menjadi Garuda itu bisa mengembangkan ilmunya, itu yang kita harapkan. Hanya sekedar gambaran begini Pak Rudi. Maka strategi yang kita bangun ini adalah bagaimana program ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan. Ini terus kita bina. Kenapa? Karena begini, Anda bisa bayangkan kalau tahun 2020 misalkan anak itu pramuka Garuda di SD atau MI, maka tahun 2023 berarti dia sudah masuk ke SMP. Sehingga yang di SMP ini harus sudah diisi oleh pembina-pembina yang sangat paham dengan pramuka Garuda. Karena dia kedatangan udah tinggi. Karena kedatangan anak-anak Garuda. Jangan-jangan pembinanya belum Garuda. Sebaliknya yang tadi tahun 2020 anak SMP Garuda, dia masuk SLTA tahun 2023 sudah dalam kondisi pramuka Garuda. Maka ini pembinaannya harus jalan terus. Ketika nanti dia kemudian masuk ke perguruan tinggi, dia sudah pramuka penegak Garuda. Ini kalau di perguruan tinggi tidak ditata dengan bagus, wah ini bisa putus di tengah jalan. Diulang. Begitu dia lulus di perguruan tinggi, dia jadi sarjana, sudah pramuka Garuda, rasanya kita senang. Begitu dia jadi guru, jadi pembina, otomatis dia sudah pernah jadi pramuka Garuda. Kalau siaga penggalang penegak pandeganya Garuda, keren. Dan itu yang kita harapkan ya 10-15 tahun ke depan. Berarti ini pembinanya harus sudah. Tapi saya yakin walaupun dulu SMP-nya atau siaganya penggalang penegak belum pernah jadi pramuka Garuda, kalau pembina itu sudah menguji pramuka Garuda bertahun-tahun, dia sudah tahu. Garudamu hampir awakmu. Itu dia tahu. Jadi ya sudah tahu, kalau pembina sudah tahu. Masih pakai derumbel tadi, tapi begitu lihat ini. Belum ada Garudanya. Seramain awakmu sih. Dia tahu dia sudah tahu. Dan saking kulinonya. Iya.
Berarti memang iya Pramuka Garuda ini adalah sebuah yang paling dulu lah Pak ya. Ya, walaupun sekali lagi saya ingin mengingatkan bukan tujuan utama. Iya. Tapi tujuan utamanya Pramuka itu bukan menjadi Pramuka Garuda, bukan. Bukan. Kembali kepada konsep dasar bahwa tujuan Pramuka itu ya tujuan gerakan Pramuka itu adalah mendidik karakter. Biar dia sekarakter, itu jelas itu kalimatnya Badan Powell. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita mendidik karakter. Karakternya bagaimana? Karakter yang kalau bahasanya Badan Powell, saya ngutip bahasa dia, orang menjadi orang yang bijaksana di tengah-tengah situasi yang tidak bijaksana. Itu Pak Rudi betul itu. Ini kalau kita pakai bahasanya Ronggo Angel. Kalau pakai bahasanya Ronggo Warsito, Ya. amenangi jaman edan itu ewuh oyo ing pambudi. Arep edan ora kongang, lek ora ngedan ora kumanan. Mula sak bejo-bejane wong sing lali, isih bejo wong sing eling lan waspada. Nah, Pramuka itu sebenarnya tidak jauh dari konsep itu. Bagaimana menjadi orang yang waras di tengah situasi yang Ya. edan. Aku betul itu. Nah ini Pak mungkin yang menjadi Iya. sambungnya antara Pramuka dengan kurikulum Merdeka Iya. ini. Sini. Iya. Karena kurikulum Merdeka itu yang dibentuk adalah karakter juga. Nah, Gitu gitu. makanya kalau kita mau menggunakan kalimat yang baku, Pramuka Garuda itu menguatkan profil pelajar Pancasila. Keren. Padahal aku dulu nggak ketemu itu ya. Pancasila ya. Padahal jenengan Saya belum sudah nggak ada soalnya. jenengan belum itu udah kayak gini. Iya. Wah, kapusikan jenengan oleh ketemu. Tapi aku dong paham ya. Oke, terima kasih matur suwun sangat tokoh-tokoh Pramuka hadir di sini malam ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita, perjumpaan kita banyak berkahnya. Amin. Terutama buat anak-anak Pramuka di lapangan, khususnya di Trenggalek, dan moga-moga bermanfaat buat semuanya. Amin. Sampai ketemu kembali. Waktu sudah mendekati deadline-nya. Pangapunten bisa bersambung kembali. Oke. Setelah Lebaran, nggih. Siap. Iya. Kalau ini Bacaan kurang ini. mari kupatan Mas Budi. Siap. Kupatan. Jangan lupa Iya. nanti kupatan datang ke Dumbajo. Amin. Ah. Siap. Nggih. Sampai bertemu kembali di podcast kita bersama Diva Santun mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam.